Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Delia Putri dari kelompok Mentor Kak Rahma. Di sini saya akan mempresentasikan hasil final project yang telah dikerjakan. Adapun dataset yang dipilih yaitu dataset Electric Vehicle Population. Dataset ini menunjukkan kendaraan listrik yang terdaftar pada Departemen Lisensi Negara Bagian Washington. Selanjutnya, dalam pengolahan data ini, saya menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama yaitu Pentaho untuk melakukan data preparation. Yang kedua yaitu PostgreSQL untuk menyimpan data yang telah bersih ke database. Kemudian aplikasi yang ketiga yaitu Tableau untuk memvisualisasikan datanya. Baiklah, kita langsung saja ke Pentaho-nya. Kita akan membuka transformasi yang telah dibuat sebelumnya. Di sini terdapat 6 step yang saya lakukan. Yang pertama yaitu untuk menginput data set electric vehicle population, saya menggunakan text file input. Kemudian pada bagian konten, kita sesuaikan file type-nya dan separatornya. Kemudian kita get field. Setelah itu, kita oke. Kemudian, setelah dataset ini kita input, kita akan menghilangkan null value menggunakan step filter rows di sini. Nah, untuk data yang masih mengandung null value, kita letakkan di dummy do nothing, dan data yang sudah bersih dari null value, kita masukkan ke replace in string. Pada step replace in string, kita akan mengganti singkatan WA menjadi Washington pada kolom state, dan kita akan menghilangkan kata poin pada kolom vehicle underscore location. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, di step select value, kita akan mengganti atau merename kolom-kolom yang ada pada dataset sebelumnya. Untuk agar dataset itu terlihat lebih rapi. Kemudian, untuk menyimpan dataset tersebut ke database PostgreSQL, kita menggunakan step table output dengan connection final project dan nama target skema maupun target tabel tertera pada tabel output ini. Setelah selesai, kita running. Maka hasil dari step-step yang telah kita lakukan akan terlihat di tabel output ini. Ketika proses dalam data preparation ini telah berhasil, maka data otomatis akan masuk ke database PostgreSQL. Sekarang kita akan membukanya. Nah, di sini database dengan nama final project dan nama skema apa ini? Terdapat tabel ini tuh electric vehicle population yang merupakan isi dari dataset yang telah kita olah di Pentaho sebelumnya. Setelah ini kita akan melakukan visualisasi data menggunakan Tableau. Nah, yang pertama sebelum kita melakukan membuat chart, kita akan mengkonekkan datanya terlebih dahulu.
Jadi di tabel ini kita akan mengkonekkan datanya ke PostgreSQL. Ketika sudah connect, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita ekstrak terlebih dahulu datanya agar kita dapat menguploadnya di tableau publik nanti. Setelah itu, di sini kita akan membuat ban terlebih dahulu. Yang pertama yaitu jumlah kendaraan. Nah, untuk membuat ini, kita membuat calculated field dulu. Dan di sini saya sudah membuatnya dengan nama jumlah vehicle. Nah, di sini saya menggunakan calculation condistinct, yaitu artinya jumlah kendaraan yang terdaftar di departemen. Namun bukan jumlah secara keseluruhannya, hanya jumlah dari mereknya saja, merek kendaraannya saja. Selanjutnya, di sini terdapat ban lagi total vehicle register atau total kendaraan yang terdaftar. Di sini menggunakan calculated field juga dengan nama total vehicle. Dan di sini calculation-nya saya memakai count untuk menghitung keseluruhan jumlah kendaraan yang terdaftar. Setelah itu, di sini terdapat tabel electric vehicle register by model. Jadi di sini kita melihat kendaraan listrik yang terdaftar berdasarkan model kendaraan itu sendiri. Misalnya di sini terdapat merek kendaraan Audi dengan model A3 berjumlah 573. Jadi total kendaraan yang terdaftar di departemen berjumlah 573. Atau di sini terdapat mobil kendaraan BMW dengan model 330E, kendaraan yang terdaftar yaitu sebanyak 393 dan seterusnya. Kemudian kita akan melihat kendaraan yang terdaftar berdasarkan CAFV eligibility atau kelayakan bahan bakar bersih. Nah, di sini kita menggunakan bar chart untuk melihat berapa banyak yang kendaraan yang menggunakan clean alternative atau eligibility atau net eligible. Nah, di sini CAFV eligibility ini terdapat tiga jenis. Ya, yang pertama yaitu clean alternative vehicle eligible atau kendaraan tersebut memenuhi syarat atau memenuhi kriteria sebagai kendaraan dengan bahan bakar alternatif yang bersih. Kemudian ada eligibility unknown as battery range has not been researched atau kelayakan belum dapat dipastikan karena rentan jarak baterai belum diteliti atau diidentifikasi. Dan yang terakhir di sini ada not eligible due to low battery range atau kendaraan dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan karena rentang jarak baterainya yang terlalu pendek dan tidak memenuhi untuk persyaratan tertentu. Nah, selanjutnya di sini kita membuat lollipop chart, yaitu kita melihat jumlah kendaraan yang terdaftar berdasarkan tipe electric vehicle-nya. Di sini pada data ini menggunakan dua tipe electric vehicle. Yang pertama yaitu battery electric vehicle dan yang kedua yaitu plug-in hybrid electric vehicle. Selanjutnya kita akan melihat
jumlah kendaraan yang terdaftar berdasarkan county yang ada di Washington. Di sini contohnya terdapat state Whatcom, county Whatcom dengan total vehicle yang terdaftar yaitu sebanyak 3.222. Kemudian kita akan melihat jumlah kendaraan yang terdaftar berdasarkan electric ring. Electric ring itu sendiri merupakan jarak yang dapat ditempuh oleh kendaraan listrik menggunakan daya baterai sepenuhnya sebelum baterai habis atau sebelum kendaraan perlu diisi ulang. Nah, di sini kita menggunakan donut chart untuk memvisualisasikan datanya. Dan yang terakhir, kita membuat dashboard-nya. Seperti ini tampilan dashboard yang telah selesai dibuat. Baiklah, setelah dashboard dibuat, kita akan mengupload dashboard ini ke Tableau Public dengan mengklik server, kemudian kita klik Tableau Public, dan kita save to Tableau Public. Ketika dashboard sudah di-save, maka kita akan diarahkan ke website Tableau Public. Nah, ini hasil jika dashboard kita telah di-upload di Tableau Public. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.